Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, Pagi, Bu. Pagi, Bu. pagi hari ini ketemu lagi dengan pembelajaran Bu El, akuntansi keuangan, kelas 12. Tadi sebelum kita gabung di Google Meet, Bu El minta kalian untuk absensi di Google Classroom. Kemudian ada beberapa bahan ajar atau materi yang harus kalian download terkait pembelajaran hari ini. Bu El meminta salah satu untuk pimpin doa. Siapa yang mau mimpin doa hari ini? Silakan. Saya aja, Bu. Boleh, Natasha, silakan. Ya, teman-teman, marilah kita mulai doa sebelum pembelajaran hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih Natasha atas doanya. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Seperti tadi kita sudah berdoa, kemudian dari jumlah partisipannya juga sudah sesuai dengan jumlah anak-anak, maka kita hari ini akan memulai pembelajaran. Anak-anak bisa menyiapkan buku cetak, buku tulis, kemudian bahan ajar yang harusnya tadi pagi sudah anak-anak download semua ya di Google Classroom. Baik, Bu El akan tampilkan. Sip. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi yang baru. Apakah terlihat dengan jelas judulnya di situ? Kita hari ini belajar apa? Rekonsiliasi. Oke, rekonsiliasi. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi. Ya, harapannya anak-anak semua nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran rekonsiliasi pada pagi hari ini. Nah, ini kan masih pagi-pagi. Bu El lihat udah seger-seger, kayaknya udah pada sarapan semua. Maka Bu El mau mengetes kemampuan ketelitian kalian dalam melihat gambar yang ada di kanan dan kirimu tersebut yang berbeda. Oke, silakan dilihat dulu mana yang berbeda. Kalau sudah, apakah Sudah, Bu. ada yang menemukan perbedaannya itu ada di mana ya? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya udah ketemu. Oke, Nelson. Nelson yang mana, Nelson? Yang botol ladanya kebalik, Bu, sama telurnya kurang satu. Sudah semua? Baik, terima kasih anak-anak. Berarti semuanya fokus ini, matanya jeli ngelihat depan semua. Ada 5 perbedaannya. Nah, maka anak-anak dalam mengerjakan akuntansi, anak-anak juga tidak bisa terburu-buru. Harus teliti, harus jeli, harus melihat mana perbedaannya. Ketika menjurnal ya anak-anak harus tahu jurnalnya gimana. Ketika memposting juga harus dengan teliti dan sabar. Sebelum memulai pembelajaran, ada 4 tujuan pembelajaran yang Bu El harapkan dapat kita capai pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama, nanti Bu El akan tampilkan video. Bu El harapkan ketika Bu El sudah menampilkan video, peserta didik mampu menguraikan pengertian rekonsiliasi dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah membaca handout, anak-anak mampu menyusun laporan rekonsiliasi dengan benar. Itu 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini akan ada lembar penilaian juga nanti yang Bu El akan bagikan ke anak-anak, nanti Bu El akan bagikan di grup ya. Lembar penilaian itu menilai proses pembelajaran kita hari ini. Mulai dari anak-anak nanti menilai teman-teman, diri sendiri, kemudian hari ini proses pembelajaran kita akan kita lakukan secara berkelompok. Nanti kita akan bagi kelompok sesuai kelompok di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti anak-anak di dalamnya anak-anak akan diskusi. Bu El akan menampilkan video, anak-anak harus diperhatikan sungguh. Ketiga, petunjuk dari Bu El. Yang pertama, Bu El mau anak-anak memperhatikan di dalam video itu kira-kira ada berapa penyebab terjadinya perbedaan pencatatan antara perusahaan dengan bank. Lalu yang kedua, kalian diwajibkan untuk menuliskan ya mana yang belum kalian pahami. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa tanyakan. Jadi setelah menonton video, nanti akan ada sesi tanya jawab terkait video yang sudah kalian amati. Silakan menyaksikan.
Sekarang kita berdiskusi. Apakah dari video tadi ada yang mau anak-anak tanyakan? Apakah tadi ada yang mengamati ada berapa penyebabnya? Ada 7. Ada 7. Betul sekali. 7, Bu. Ada 7. Nah, dari ke-7 itu, apakah tadi ada yang mencatat apa saja? Jasa giro, Jasa giro, betul Karmelita. Lalu? kesalahan pencatatan, Betul Felicia, kesalahan pencatatan. beban bunga dan administrasi, Beban bunga dan administrasi. Ya, Felicia. Ada lagi? setoran dalam perjalanan, Setoran dalam perjalanan. Fili tadi ya. Lalu? Cek cek kosong. beredar, Cek kosong, Karmelita. Cek yang beredar, Bu. Cek yang masih beredar, Natasha. Lalu satu lagi? penagihan oleh bank, Penagihan oleh bank. Atau nama lainnya apa, anak-anak? Tadi boleh sebutkan loh. Penagihan oleh bank atau yang sering kita dengar? inkaso, Inkaso. Betul sekali, Jennifer. Nah, dari ke-7 itu, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan, Bu? Setoran dalam perjalanan itu kayak uang apa namanya gini. Orang yang masuk barang itu kan membayar, Bu. Tapi pada suatu saat dia udah membayar ke perusahaan, tapi di perusahaan itu udah mencatat, tapi di bank itu belum. Ya, gitu langsung. Oke, terima kasih Natasha. Apakah anak-anak ada yang mau menambahi atau ada yang mau menanggapi dari pernyataan Natasha tadi? Ada? Setoran dalam perjalanan. Bu El setuju bahwa konteks dari setoran dalam perjalanan itu adalah begini. Jadi ada uang yang masuk di perusahaan, maka perusahaan sudah mencatat, sudah ditambah nih sama perusahaan. Lalu uang tersebut oleh perusahaan itu disetorkan ke bank. Nah, mungkin ketika proses penyetoran ke bank, ternyata banknya sudah tutup. Atau ketika kita setorkan ke bank, banknya itu sudah tutup buku. Maka baru akan dicatat lagi di hari berikutnya. Nah, di hari itu kan terjadi perbedaan dong, jelas. Karena perusahaan sudah mencatat dulu, tapi ketika kita setorkan uangnya ke bank, bank belum mencatat. Karena kenapa? Mungkin terlalu sore, atau banknya memang sudah tutup, atau mungkin uangnya sudah diterima oleh bank, tapi bank baru mencatatnya besok. Boleh, Felicia? Bu El, yang jasa giro itu kan bunga yang diberikan bank kepada nasabah atas simpanan giro yang dilakukan kan ya Bu ya? Betul. Nah, itu jasa giro itu diketahuinya pas bank memberikan rekening koran. Betul sekali. Oke, Bu, makasih. Ya, betul sekali Felicia. Bu, untuk rekening korannya itu, Hah? rekening koran itu untuk ngecek mutasi ya, Bu? Betul. Betul sekali, Felicia, untuk ngecek mutasi. Selanjutnya, Bu El akan bagi kalian ke kelompok, anggota kelompoknya sesuai yang materi sebelumnya saja. Ada 5 kelompok dengan masing-masing koordinatornya. Nanti Bu El sudah buatkan breakout room di sini, silakan nanti anak-anak masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian silakan diskusi. Diskusinya apa sih gitu. Kalian mendiskusikan kembali, apa itu rekonsiliasi, kemudian pastikan anggota kelompokmu itu sudah paham sungguh mengenai 7 perbedaan. Sambil diskusi, boleh sambil lihat handout-nya. Tentu di buku cetakmu juga sudah ada ya, untuk materi-materinya. Nah, kalian bisa sambil buka handout-nya, di situ ada studi kasus. Nah, silakan anak-anak join ke kelompoknya. Kelompok ini. Kita lanjut ke kelompok Feli sekarang. Oke. Mengurangi kas, sedangkan kalau penerimaan itu mengurangi kas, sementara kalau misalnya kesalahan pembayaran itu menambah kas gitu. Jadi kita carinya yang menambah dulu karena yang mengurangi itu di bagian belakang. Oh, oke. Oke, kelompok Feli. Itu? Ya, Bu. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Bu El ke kelompok berikutnya. Dilanjutkan ya, Naya? Ya, Bu. Halo. Halo, Bu. Ya, Ariel. Gimana, Ariel? So far, so good? Gue sibuk. Ini baru mau masuk ke contoh soalnya, bisa jelasin. Oh. Ya, di sini cek yang beredar itu dikurang tuh. Itu yang disingkat OSC. OSC itu buat kalian yang tahu itu kepanjangannya outstanding check. Kenapa cek yang beredar itu mengurangi? Karena ini cek yang beredar itu sebenarnya pemiliknya udah ada. Pemiliknya udah ada, tapi dia itu belum ngambil uangnya itu, belum dicairkan. Jadi secara nggak langsung itu udah pasti bakal ngurangin saldo yang ada di bank kita. Nah, ya itu yang dipilih itu OSC, outstanding check atau cek yang beredar. Atau enggak ada tips sih kalau menurutku sih, kalau misalkan kalian ketemu soal yang ada kata gitu kayak cek yang beredar, kalian langsung terminain di pikiran kalian. Ini tuh pasti mengurangi sisi saldo bank sebelah kanan. Itu sih. Baik, semua sudah kembali ke room utama ya. Oke, harapannya memang sudah bisa dipahami sesuai dengan yang tadi Bu El masuk. Tadi anak-anak sudah berdiskusi dengan teman-temannya di dalam breakout room. Tadi juga Bu El sudah masuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
So far tadi sudah berjalan dengan baik, koordinatornya juga menjelaskan dengan cukup baik. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin apakah ada kendala di kelompok masing-masing mengenai materi kita? Di kelompok anak-anak. Ibu, mungkin di kelompok saya yang bagian salah catat, kesalahan pencatatan itu belum terlalu ngerti karena waktunya udah sebelum. Oke, siap Natasha. Berarti di bagian terakhir ya, kesalahan catat ya. Bu El yang membantu menjawab. Apakah ada di kelompok lain? Kelompok lain Bu, saya mau coba jawab pertanyaan dari kelompok Natasha. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tadi Bu El sudah tayangkan video. Tadi kalian sudah diskusi. Tadi kalian sudah menganalisis bersama-sama di kelompok. Ya kan? Saya juga kurang paham sih, Bu. Oke, mengenai yang salah catat. Ada lagi? Ibu, saya mau coba jelasin. Boleh Edelin. Untuk kalau menurut saya, untuk kesalahan pencatatan ini tergantung sama transaksinya. Kesalahan pencatatan bisa dilakukan sama pihak bank dan bisa juga sama perusahaan. Dan bisa menambah, bisa juga mengurangi saldo. Jadi kita harus lihat dulu dia soalnya kayak gimana gitu, Bu. Oke, terima kasih Edelin. Ada lagi? Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan anak-anak semua? Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah diam? Nggak ada yang mau nanya? Oke, anak-anak. Hari ini kita sudah belajar mengenai rekonsiliasi. Kita sudah belajar mengenai penyebabnya. Ada 7 penyebabnya. Kemudian kalian juga sudah menganalisis. Yang mau Bu El tekankan sekali lagi, pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak, rekonsiliasi itu dibuat karena adanya perbedaan saldo antara yang dicatat oleh perusahaan dengan yang dicatat oleh bank. Penyebabnya, ya tadi banyak ya, ada 7 ya penyebabnya. Maka ketika kita membuat laporan rekonsiliasi, kita harus tahu sungguh analisisnya. Oke, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan, itu tadi penegasan dari Bu El. Sebelum Bu El akhiri, nih, jangan buru-buru keluar dulu. Sebelum Bu El akhiri, Bu El akan memberikan link di forum chat. Itu ada permainan word wall namanya. Mungkin kalian udah nggak asing lagi. Permainan itu boleh kalian kerjakan sebagai bentuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah kalian bisa klik like, silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, games ini adalah menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Berarti hari ini kita sudah belajar apa aja? Kita sudah belajar? Penyebab terjadinya Rekonsiliasi. Penyebab terjadinya rekonsiliasi. Lalu? Pengertian rekonsiliasi, Bu. Pengertian rekonsiliasi. Berikutnya. Suara Bu El kedengaran ya? Dan kalian sudah bisa di dalam kelompok menganalisis penyebab terjadinya. Lalu di Bu El mau meminta anak-anak untuk melanjutkan studi kasus. Kemudian nanti kalau sudah selesai, anak-anak dikumpulkan di LMS. Nanti akan Bu El sediakan room-nya di LMS untuk pengumpulan tugasmu. Tugasnya apa? Tugasnya adalah analisis. Jadi dari studi kasus, tadi kan handout-nya udah dilihat ya. Di handout-nya kan ada 2, yang satu contoh soal, yang sudah ada jawabannya, yang satu belum. Nah, yang belum itu nanti anak-anak kerjakan analisisnya. Nah, kalau sudah anak-anak kerjakan analisisnya, kemudian nanti anak-anak kumpulkan di LMS. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas, kemudian kita akan menyambung materi berikutnya, yaitu pembahasan mengenai bentuk rekonsiliasi dan pencatatannya gimana. Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini, anak-anak. Corona masih ada, jangan nongkrong-nongkrong. Ya. Bu, kita kapan PTM, Bu? Iya, sabar ya. Corona masih ada, jangan nongkrong-nongkrong, sabar. PTM kalian minggu depan. Di rumah tetap jaga imunnya. Kalau memang harus banget keluar, tetap terapkan 5M. Saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita bisa anak-anak terima, bisa cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Habis ini pelajaran siapa?
Gurita. Gurita bahasa Indonesia. Jadi gitu ya anak-anak, selamat Alhamdulillah. pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, boleh Makasih, live, Bu. boleh keluar.